Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah li fadilati Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa lil muslimin ajmain. Baik. Qala Ibnu Malik wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudini. Kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin ka yaru'na manfutin. Baik, itu bait terakhir yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-21. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Dan setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan. Al bina di sini dari kata al bina, mabni. Ya. Setiap huruf itu haknya adalah untuk dimabnikan. Maka semua huruf itu hukumnya mabni. Kemudian apa harokat asli dalam mabni itu? Kalau rafa, harokat aslinya dhamma. Nasab, harokat aslinya fathah. Jar, harokat aslinya kasrah. Ya. Kemudian jazam, harokat aslinya sukun. Nah, mabni, apa harokat aslinya? Wal aslu fil mabni an yusakkana. Dia sama dengan jazam. Ya, yaitu dengan sukun. Ya, tapi kita ngomongnya bukan di fiil ini. Ya. Dia di huruf, karena huruf itu mabni, beda dengan fiil, ada yang mu'rab juga. Baik. Kita masuk ke kitab di halaman 101. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Contoh-contohnya nanti di bait yang ke-22 kita akan ambil, ada yang ya mabni alal fathi, ada mabni alal kasri, ada yang mabniun alal dhammi. Mabni alal fathi contohnya aina, mabni alal kasri contohnya amsi, mabni alal dhammi contohnya haitsu, dan mabni alal sukun contohnya kam. Kita baca syarahnya dulu. Qala Syahri rahimahullahu taala kullu harfin mustahiqqun lil bina ay jami'ul hurufi mabniyah. Ya, jami'ul hurufi mabniyah. Huruf-huruf itu dihukumi mabni. Wa qad intaqadu Ibnu Malik rahimahullah ya fi qoulihi wa kullu harfin mustahiqqun haitsu qala innal istihqaqa la yata'ayyanu minhu al-haq. Waqad yastahiqul insanu syai' wa la yutahu wal harfu mabniun wa li hadha yaquluna law qala kullu harfin mabniun lakana aswab walakin lana an naqula difa'an an Ibnu Malik rahimahullah innahu yahtamilu an yakuna qalaha an qasdin wa yahtamilu an yakuna qalaha an ghairi qasdin. Baik. Jadi ya, ketika Ibnu Malik mengatakan setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan, para ahli nahwu intaqadu Ibnu Malik. Ya, intaqadu artinya membantah, ya, menyanggah. Mereka menyanggah Ibnu Malik, para ahli nahwu maksudnya. Ya. Kenapa Ibnu Malik mengatakan setiap huruf itu berhak? Ya. Kalau kita katakan berhak, berarti ada sesuatu yang ya, kadang dia tidak mendapatkan haknya. Misalkan, ya, ada seorang mustahik zakat, dia berhak mendapatkan zakat, tapi kadang dia nggak dapat zakat. Ada nggak seperti itu? Nah, ada kan, terjadi seperti itu. Ya. Ada orang yang berhak mendapatkan, tapi dia nggak dapat. Kalau antum mengatakan setiap huruf berhak untuk mabni, berarti ada huruf yang tidak berhak mendapatkan, berarti ada huruf yang tidak mendapatkan mabninya. Ngerti ya? Ya, berarti ada huruf yang mu'rab. Itu yang antum pahami dari kalimat Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, dari kata mustahik ini. Ngerti ya? Kalau antum katakan bahwasanya ya fulan, ya, keluarga fulan mustahik zakat, berarti ada keluarga yang ghairu mustahik liz zakat. Paham ya? Nah, itu yang diintiqad sama para ahli nahwu di perkataan Ibnu Malik di sini. Ya. Sedangkan huruf itu kan mabni. Kenapa Ibnu Malik nggak mengatakan kullu harfin mabni? Sudah. Setiap huruf itu mabni. Kenapa nggak harus dikatakan setiap huruf berhak untuk dimabnikan? Kalau dikatakan berhak untuk dimabnikan, berarti ada huruf yang mu'rab juga. Padahal setiap huruf itu mabni. Nah, maka
Ya, di sini Syekh Utsaimin ya membela Ibnu Malik mengatakan innahu yahtamilu an yakuna qalaha an qasdin. Ya, kata Syekh Utsaimin, ya, Ibnu Malik mengatakan kalimat mustahikun lil bina ini ada dua kemungkinan. Entah sengaja atau tidak sengaja. Ya, ada tujuan atau tidak ada tujuan. Fa in kana qalaha an ghairi qasdin, kalau dia mengucapkan kalimat mustahik ini hanya agar syairnya lurus aja, ya. Ya, ghairu qasdin, hadha huwa alladhi yatahayya lahu li ajli al-wazn, ya. Fa innahu qalaha li ajli al-wazn. Berarti dia mengucapkan ini hanya agar syairnya enak didengar aja. Mengikuti aturan dalam ilmu qafiyah, ilmu al-arud. Waqad ulima anna al-hurufa mabniyah wa lihadza fa innal isma minhu mu'rabun wa mabni wal mubniyu huwa alladhi yushariku al-harfa fa idza kana ma syabaha al-harfa min al-asma'i mabniyan fal harfu min babi aula fala budda an yakuna mabniyan. Ya, kita tahu bahwasanya huruf itu mabni. Ya, huruf itu mabni. Makanya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau kita bahas kemarin ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan yang memabnikan isim itu apa? Ya, yang yusyarikul harfa, yang mirip dengan huruf. Ya, karena huruf itu mabni. Berarti semakin dekat suatu isim dengan huruf, semakin mabnilah dia. Itu semakin jauh dia dengan huruf, semakin mu'rablah dia. Itu. Ya, maka kesimpulannya adalah segala kata, entah dia isim atau fiil, semakin dia menyerupai huruf, maka semakin mabni dia. Maka huruf tentu termasuk sesuatu min babi aula. Min babi aula maksudnya tentu dia adalah suatu yang paling mabni. Karena sesuatu yang lain hanya mendekati dia saja bisa menjadi mabni, apalagi dia itu sendiri. Nanti maksudnya ya, ibaratnya ada sumber cahaya. Ya. Orang yang berada jauh dari cahaya tadi terkena cahayanya sedikit, maka tentu benda itu sendiri adalah benda yang paling terang cahayanya. Karena semakin kita mendekat kepadanya, semakin bercahaya kita, semakin terang kita. Maka tentu sumber benda itu adalah yang paling berhak untuk memiliki cahaya. Itu ibaratnya isim mendekati huruf. Isim itu menjadi ya, mabni karena terkena cahayanya huruf. Maka tentu huruf ini adalah yang paling mabni karena dialah yang memberikan sifat bina kepada isim. Paham maksudnya? Baik. Wa in qulna innahu qalaha an qasdin, itu kemungkinan yang pertama. Kalau Ibnu Malik mengatakannya ada tujuannya, ketika beliau mengatakan mustahikun lil bina, ya, annal harfa mabniun binaan yastahiquhu fayakunu fi qawlihi mustahikun faidatan. Ada dua faidah di kalimat, ya, mustahik. Ya. Al-faidatul ula bayan annahu mabni. Ketika beliau mengatakan mustahikun lil bina, penjelasan bahwasanya itu adalah huruf itu adalah mabni. Faedah yang kedua, bayan annahu mabniun an istihqaq. Penjelasan tentang bahwasanya dia mabni karena keberhakannya untuk mendapatkan bina itu. Wa hina idin la ahada yamna'uhu min akhdhi haqqihi fala khasma yamna'uhu. Ya. Maka ketika tidak ada yang mencegah dia untuk mengambil haknya, tidak ada penghalang dia untuk mengambil haknya, maka innama la yastahiqu an yuroba, maka dia tidak berhak untuk di-i'rab lagi. Ada orang, dia berhak mendapatkan zakat dan tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan zakat. Ya, berarti dia mengambil zakat atau tidak? Mengambil kan? Ya, berarti dia adalah penerima zakat. Ya, kalau di apa namanya? Kita kan sering dengar istilah penerima zakat. Fulan penerima zakat. Apakah dia sudah mengambil zakatnya? Belum tentu kan? Belum tentu. Tapi dia memenuhi kriteria orang yang menerima zakat, sehingga dia pasti akan mengambil zakat itu. Ya, makanya orang mengatakan penerima zakat padahal belum menerima zakat. Dikatakan penerima zakat. Kenapa? Karena dia berhak mendapatkan zakat, memenuhi syarat sebagai penerima zakat dan tidak ada yang menghalanginya. Ngerti ya? Jadi walaupun dia belum melakukannya, dia dikatakan telah melakukannya. Ya. Kullu ma huwa atin fa huwa at. Ya, segala sesuatu yang pasti akan datang itu dihukumi telah datang. Baik. Ya. Li'anna al-i'raba innama yuqsadu bihi bayanu atharil 'amil wal harfu la tu'athiru fihi al-'awamilu syai'an. Ya. Karena i'rab itu maksudnya adalah bayan atharil 'amil. Ketika antum mengatakan ini mu'rab, ini marfu, ini mansub, wa alamatu raf'ihi, ini tanda-tanda i'rabnya apa?
Ketika antum mengi'rab sebenarnya antum sedang menjelaskan asar dari amil itu. Ketika antum mengatakan kepada antum i'rab fil baiti, antum mengatakan al baiti majrurun bi fi wa alamatu jarrihi ya al kasra. Ya. Jadi ketika antum mengatakan al baiti ismun majrurun bi fi bla 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 bla, nah, itu antum sedang menjelaskan kepada ana asar atau pengaruh dari fi itu, amil itu. Nanti maksudnya ya. Jadi ketika ana minta antum untuk mengi'rab, itu ana minta kepada antum untuk menjelaskan pengaruh dari amil itu. Apa amilnya? Fi. Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh fi? Kasro. Gitu. Ya, itu namanya i'rab. Wal harfu la tu'assiru fihi al-awamilu syai'an. Sedangkan huruf itu dia tidak terpengaruh dengan awamil. Mau dia huruf jar, mau dia apapun, dia tidak terpengaruh. Ya. Jadi huruf itu tidak terpengaruh dengan awamil. Idzan fala hajata ila kaunihi mu'raban. Maka berarti dia nggak berhak untuk di i'rab. Ya, fahuwa mustahiqun lil bina, berarti dia berhaknya untuk di mabni. Ya. Fasawab annahu laisa hunaka i'tiradun ala Ibnu Malik rahimahullah. Berarti benar perkataan Ibnu Malik di sini. Cara memahaminya bagaimana? Cara memahaminya bahwasanya ya, kalau kita katakan dia berhak untuk dimabnikan, ya, berarti dia nggak berhak untuk dimu'rab. Jadi ketika Ibnu Malik mengatakan ya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, itu seolah Ibnu Malik mengatakan kepada kita huruf itu nggak boleh di-i'rab gitu. Nanti ya, nggak boleh di-i'rab. Gitu. Sama seperti yang mengatakan ya kepada Ibra misalkan, Ibra berhak mendapatkan hadiah. Ya. Berarti apa yang pahami dari kalimat ana ini? Ya, Ibra itu harus mendapatkan hadiah dan tidak boleh tidak dapat. Itu yang dipahami di situ. Nah, ketika Anda mengatakan setiap huruf berhak untuk dimabnikan, itu sama dengan Anda mengatakan jangan di-i'rab huruf itu. Ketika Anda bilang Ibra berhak mendapatkan hadiah, jangan nggak dikasih dia. Gitu. Gitu ya. Maka kalau kita pahami dari sisi seperti ini, tidak ada i'tirad dari perkataan Ibnu Malik wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Wa khulasatul kalam anna jami'al hurufi mabniyatun sawa'un kanat ala harfin wahid am ala harfain am ala salasa am ala arba'ah. Ini maksimalnya 4 ya. Jadi huruf-huruf itu ada yang 1, 2, 3 dan 4. Ya, contohnya lam, alba itu yang 1 huruf. Wah, kemudian min, hal, bal itu yang 2 huruf. Kemudian ila, ala, bala itu 3 huruf. Kemudian kalla dan halla itu 4 huruf. Jadi semua huruf ini ya. Jadi kalau kita katakan huruf yang kita maksud di sini adalah huruf ma'ani. Ya, huruf yang memiliki makna, bukan huruf mabani ya. Huruf itu ada 2, huruf ma'ani dan huruf mabani. Alif, ba, ta itu namanya huruf mabani. Ya, tidak ada maknanya. Ya. Tapi kalau huruf ma'ani itu ada namanya, huruf jar, ya. Kemudian harfu nafin, harfu istifham dan seterusnya. Ya, itu namanya ya, huruf ma'ani. Fal muhim anna jami'al hurufi mabniyatun fataqulu masalan min harfu jarrin mabniun ala sukun wa taqulu sawfa harfu mudhari'atin mabniun ala al-fathi wa taqulu lan harfu nasbin mabniun ala sukun wa halil hurufi mahallun min al-i'rab. Ya, sekarang ya, kalau kita i'rab huruf itu apakah dia punya mahal dalam i'rab? Ya, maka kita katakan la. Kullul huruf laisa laha mahallun minal i'rab. Maka kalau antum disuruh mengi'rab huruf apapun dalam bahasa Arab, tambahkan kata la mahallalahu minal i'rab. Paham ya? Mau dia huruf jar atau huruf-huruf yang lain, tetap antum katakan harfu jarrin mabniun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Ya. Baik. Berarti jelas ya. Jadi clear sekarang permasalahannya. Ya, bahwasanya memang setiap huruf itu adalah berhak untuk dimabnikan. Makna dari berhak untuk dimabnikan adalah dia tidak boleh di-i'rab. Qaluhu wal aslu fil mabniyi an yusakkana. Karena Ibnu Malik mengatakan hukum asal dari mabni itu adalah dia disukunkan. Ya. Jadi hukum asal dari mabni itu adalah sukun, bukan fathah, bukan dhammah, bukan kasrah. Kenapa kita katakan sukun? Karena sukun adalah harokat yang paling tanda yang paling ringan. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Hisham, ya, al aslu fil mabni
as-sukun li khiffatihi, ya, karena dia khiffah, karena dia ringan, ya, karena dia ringan. Berarti kalau ada ya sesuatu yang mabni ya, huruf misalkan, maka hukum asalnya dia adalah mabniun alas sukun. Jadi anwaul bina itu 4 nanti. Tanda mabni itu ada 4. Yang paling tinggi adalah sukun. Ya, jadi tadi kan disebutkan oleh Ibnu Malik kan di matanya itu ya. Wadu fathin, wadu kasrin, wadu dhammin kan. Ada yang mabni alal fathi, alal kasri, alal dhammi, tapi yang paling dasar dari tanda-tanda mabni adalah sukun. Paham ya? Nah, jadi kalau tanda i'rab itu kan fathah, dhamma, kasrah, ya, sukun, ya. Itu tahapan tingkatannya enggak sama, ya, enggak ada urutannya gitu maksudnya. Tapi kalau dalam mabni ada urutannya. Hukum asal itu adalah mabni ala sukun. Kalau rafa itu hukum asalnya adalah ala dhammi, ya, nasab alal fathi, ya, jar alal kasri. Taib. Ya, maka hukum asalnya pada mabni itu adalah sukun. Ya, dia juga disebut dengan kata waqaf. Ya, sukun disebut dengan kata waqaf. Ya, wa huwal asal. Taib. Wa li khiffatihi dakhala fil kalimit tsalas. Ya, karena saking ringannya sukun ini, ya, waqaf ini, dia masuk kepada al-kalim as-salas, bisa masuk kepada isim, fiil dan huruf. Ya. Isim, ada yang sukun? Ada isim istifham kan? Man anta. Ya, man, ya. Paham ya? Ya, kemudian apa namanya? Fiil. Ada yang sukun? Ada, yaitu fiil-fiil yang menjazum, ya kan? Lam yadhhab, sukun kan? Kemudian huruf, apalagi huruf. Ya, semua gitu. Ya, maka semuanya ada gitu. Ya, jadi sukun ini bisa masuk ke semua. Adapun kasroh sama dhamma, ya, itu enggak semua ada di 3 jenis itu. Ya. Kasroh misalkan hanya ada pada isim saja, ada di fiil kasroh, enggak ada. Paham maksudnya? Nah, jadi kasroh itu tidak ada karena dia berat. Ya, jadi yang paling ringan itu adalah sukun. Yang paling ringan itu sukun. Kemudian di bawahnya fathah, kemudian di bawahnya kasroh, kemudian dhamma. Baik. Makanya kalau kita pelajari kaidah hamzah mutawasithah nanti, antum harus tahu urutan tadi, mana harokat yang paling kuat. Ngerti ya? Nah, jadi yang paling lemah tadi apa? Yang paling ringan apa? Sukun. Yang di bawahnya tadi fathah, kemudian kasroh, kemudian dhamma. Ini mutlak antum harus hafalkan. Nanti kalau dalam kaidah hamzah mutawasithah dibalik dari atas. Yang paling kuat berarti apa? Dhamma. Nah, di bawahnya kasroh, kemudian fathah, kemudian sukun. Jadi nanti kalau ada pertemuan antara hamzah sama harokat hamzah sama harokat sebelumnya sukun, berarti hamzah fathah lebih kuat gitu. Berarti alal alif. Ya, kalau dhammah yang lebih kuat berarti alal wawi gitu. Ini kaidah dalam hamzah mutawasithah nanti. Baik. Jadi kesimpulan kita bahwasanya mabni itu hukum asalnya ala sukun. Ya. Kenapa? Karena mabni kan artinya tetap. Ya. Mabni artinya tetap. Ya. Qala mubayyinan, dikatakan di sini halil aslu fil bina al harakah wis sukun. Beda antara harokat sama sukun ya. Harokat itu fathah dhamma kasroh. Sukun itu enggak. Ya, sukun tidak termasuk harokat. Paham ya? Baik, sukun tidak termasuk harokat. Karena harokat itu artinya pergerakan. Ketika antum mengucapkan harokat fathah kasroh dhammah ada pergerakan lidah. Tapi ketika mengucapkan sukun ada enggak? Nun sukun, gimana baca nun sukun? Enggak bisa kan? Ya. Tapi kalau nun kasih fathah, bacanya apa? Nah, dikasih kasroh, ni, dikasih dhammah, nu. Ada pergerakan lidah kan? Nah, kalau dikasih sukun nggak bisa. Makanya sukun itu kan dari kata sakinah, tenang. Ya, lidah itu tenang, nggak gerak-gerak. Baik. Jadi jawabannya, hukum asal mabni itu adalah sukun, bukan harokat. Ya, mabniun alal fathi memang ada, tapi aslinya adalah mabniun ala sukun. Al aslu fil mabni an yusakkana li annahu la hajata ila an nuharrikahu. Kenapa sukun? Hukum asalnya karena sukun itu tidak mengharuskan kita menggerakkan lidah. Haitsu innahu la yakhtalifu bi ikhtilafil awamil.
Karena yang namanya sukun, mau dimanapun dia ya tetap sukun. Kalau doma, kadang bisa berubah menjadi fathah, menjadi kasrah kan. Tapi kalau sukun nggak bisa, karena dia hukum asal, udah terakhir dia. Ya. Baik. Fahina idin yakunu al aslu fi sukun walidzalika la taqulu al mabniun ala sukun. Limadha buni ala sukun? Di annahu al asal. Jadi kalau ada nanti misalkan fi, i'rab kata fi, harfu jar mabniun ala sukun. Tidak perlu ditanyakan kenapa mabni ala sukun, karena dia asal. Tapi kalau antum mengatakan mabniun alal fathi, boleh ditanyakan kenapa mabni alal fathi? Kenapa enggak sukun gitu. Ada ya? Baik. Lakin ma buniya ala ghairi sukun fa innahu yus'al 'anis sabab limadha buniya alal fath, limadha buniya alal dhamm, ya litisali bi wal jamaah misalnya. Ya. Kalau antum katakan suatu fi'il mabni alal dhammi atau mabniun alal fathi atau alal kasri misalkan, mabniun alal fathi misalkan, maka boleh ditanyakan di situ kenapa dia mabni alal dhammi. Misalkan dikata dorobu, kenapa di sini fi'lun mudhari'un mabniun alal dhammi? Litisali bi wal jamaah. Ini pahami kaidahnya. Maka ketika antum diminta i'rab dorobu, antum katakan dorobu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi. Limadha? Litisalihi biwawil jamaah. Harus ada kata litisalihi biwal jamaah. Kapan nggak perlu kata litisalihi itu? Kalau dia sukun. Nanti ya. Kalau anda minta antum i'rab doroba, mabniun 'ala apa? Ya? Apa? 'Alal fathi. Ya, di sini ditanyakan nggak alasannya apa? Ya, doroba ditanyakan nggak alasannya apa? Kenapa fathah? Ya ditanyakan. Kenapa? Karena seharusnya pakai sukun. Ketika antum mengatakan doroba fi'lun madin mabniyun, orang sudah mikir oh sukun ini. Tapi ternyata mengatakan alal fathi. Maka jelaskan sekarang kenapa alal fathi. Paham maksudnya? Apa jawabannya? Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Karena tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Paham maksudnya? Ya, li'annahu asal. Ketika antum mengatakan dorobatu, yus'al limadha huwa sukun huna. Ya, karena di situ apa? Ya, litisali bita'il fa'il. Tanpa antum menyebutkan litisali bita'il fa'il juga tidak masalah kalau di sini. Karena dia sudah sukun, karena memang sukun adalah hukum asalnya. Baik. Wa hal naqul yadribna limadha buni ala sukun al-jawab la fala hajata lit ta'lil. Kalau yadribna, nah contoh yang barusan kita bilang, ya, dhahabatu. Nggak perlu disebutkan dhahabatu litisalihi bita'il fa'il. Kalau mau sebutkan silahkan, tapi kalau tidak disebutkan tidak masalah karena memang sudah sukun. Sukun itu adalah asal. Li'annahu asal. Naam laka an taqul fi yaruna limadha bunya asal wa huwa mudhari' ma'ana mudhari' mu'rab taqulu litisalihi bi nunin niswa. Ya, boleh Anda sebutkan, boleh tidak kata Syekh Utsaimin di sini. Lakin limadha bunya ala sukun. Sekarang pertanyaannya kenapa mabni ala sukun? Selain karena dia tidak apa namanya tadi? Tidak perlu ditahrik. Tidak perlu diperberat penulisan di situ. Naqulu hadza huwal asal walidha fala yu'allalul mabniu ala sukun. Makanya kalau ada yang mabni ala sukun enggak perlu ditanyakan kenapa mabni ala sukun. La yahtajilah hada soal. Limadha li'anna al asal huwa sukun. Qauluhu wa minhu ay minal mabni. Ibnu Malik mengatakan wa minhu dzu fathin. Wa minhu maksudnya wa minal mabni. Minal huruf al mabni. Di antara huruf yang mabni itu ada yang dzu fathin yang berharokat fathah. Wadhu kasrin yang berharokat kasroh, wadhu dhammin ada juga yang berharokat dhamma. Yakni dhu dhammin idan minhu maftuhun wa maksurun wa madmum. Berarti ada yang fathah, kasroh, dhamma. Ya. Qauluhu ka aina misal lidil fath wa misalu aina kaifa laita la'alla inna dan seterusnya. Ya, aina kalau antum minta i'rab aina nanti antum katakan aina harf mabniun alal fathi. Ya. Qauluhu amsi misal lidil kasri walihada taqul sakantu indaka amsi fasakantu fi'lun wa fa'ilun wa inda dharfun al-kaf mudhafun ilai amsi dharfu zamanin mabniun alal kasri fi mahalli nasbin. Ya. Baik. Wa taqulu masalan ata amsi wal mataru yanzil fa ata fi'lun madin amsi mabniun alal kasri fi mahalli rafin fa'il. Wa idza sahha an taqul zurtuka fi amsi fa amsi mabniyatun alal kasri fi mahalli jarrin. Ya, jadi bisa i'rabnya fi mahal nanti ya, bisa fi mahalin asbin fi alil jarri fi mahal rafin. Wa misalu al mabni alal kasri aidan hadami nazali bi ma'na inzil fa hiya mabniyatun alal kasri. Qauluhu haitsu hada misal lidh dhammi wa misal haitsu mundu ya.
qauluhu wasakin kam wa lam yakul wa kam faqat wa dzalika li munasabatin lafdhiyatin wa munasabatin ma'nawiyyah fa ammal munasabah lafdhiyah fali ajli iqamatil bait li annahu laqala wa kam faqat lankasara al bait wa ammal munasabah al ma'nawiyyah fali annahu lamma qala wal aslu fil mabni an yusakkana ka annahu qala wasakin alladhi ja'ala al asal mithlu kam wa ja'ala lahu jumlatan mustaqillatan li annahu huwal asal wa hadhihi manqabatun lis sakin wa amma qawlu ba'dil muhysyin innama ja'ala lahu jumlatan mustaqillatan liyubayyina anna al-mabni 'ala sukuni katsirun fa hadha wa in kana qad aradahu al-mu'allif lakin al-mabni 'ala sukun katsirun ma'rufun min qaulina al-aslu fil mabni an yusakkana walladhi narahu annahu innama ata bi jumlatin mustaqillatin litamthili bis sakin li annahu huwal asal. Baik. Jadi Ibnu Malik kenapa memisah antara aina, amsi, haitsu dan kam? Ya, beliau mengatakan wasakinu kam. Ini kan seolah-olah kalimat baru kan. Wasakinu kam. Ya, di folder baru dia, tempat yang beda penyebutan kata kam di situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya kam itu adalah asalnya. Ya, ini contoh untuk asalnya. Hukum asalnya adalah sukun. Ya, jadi beliau membuat contoh yang terpisah dari yang lainnya. Baik. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya kenapa Ibnu Malik memisahkan kalimat wasakinukam, tujuannya untuk menyebutkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya yang mabni ala sukun itu jumlahnya banyak sekali. Ya. Tapi seharusnya itu bisa kita pahami dari kalimat pertama, al-aslu bil mabni ala sakana gitu. Baik. Dan kam di situ ala sabilil misal, la ala sabilil hasar. Ya, jadi contoh-contoh yang ada di situ ala sabilin misal itu contoh doang, ya, bukan pembatasan. Nanti maksudnya ya, berarti bukan hanya ini contoh yang ada banyak lain contoh yang lain gitu. Baik. Wa hal hadzal bina'ul mukhtalif sababuhu ikhtilaful awamil. Sekarang kenapa ada yang mabni alal fathi, alal kasri, alal dhammi, alal sukun? Apakah karena awamil yang memasukinya membuat dia berubah-ubah? Ya, kalau Muhammadun ini kan bisa berubah menjadi Muhammadan karena awamil kan. Ya, Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan. Apakah huruf juga begitu? Ada aina, ada amsi, ada haitsu, fathah, dhamma, kasrah. Apakah karena ada awamil? Al-jawab la. Laisa sababu ikhtilafal awamil. Kenapa? Li'annal mabniya la yataghayyar abadan. Bukan karena ada awamil, enggak, karena memang dia dari sananya sudah begitu. Taqulu masalan yasurruni man yukrimuka wa akrim man yukrimuka wa maratu biman yukrimuka. Di sini man semua sama di situ, enggak berubah-ubah harokatnya. Ya, man yukrimuka di sini fi mahalli rafin fa'il, maratu bimi wa akrim man fi mahalli nasbin, kemudian maratu bimin fi mahalli jarrin. Faman lam tataghayyar ma'anal awamil ikhtalafat. Ya, maka man di sini enggak berubah-ubah dia meskipun awamilnya beda-beda. Ya. Man fil misalil awal fi mahalli rafin fa'il misalnya sani mahalli nasbin maf'ulun bi misalnya fi mahalli jarrin bi harfil jar. Fal khulasa anal kalimata tanqasimu ila thalathati aqsamin ismin wa fi'lin wa harfin wa taqaddama anna al-isma yanqasimu ila qismain mu'rabun wa mabniyun wal fi'lu yanqasimu ila qismain qismin mabniyin bi kulli hal wa huwal madhi wal amr wa qismin mu'rabin wa mabni wa huwal mudhari. Jadi ringkasan kita dari beberapa pertemuan sebelumnya, kata dalam bahasa Arab itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, kapan dia mabni? Ya, kalau dia memiliki syabah dengan huruf atau dengan fi'il. Kemudian fi'il itu ada yang dia semuanya mabni, ada yang bisa mabni, bisa mu'rab. Yaitu fi'il madi dan amr itu yang mabni semua. Ya. Madi dan amr itu yang mabni semua, sedangkan yang mudhari itu ada sebagian yang mu'rab, ada sebagian yang mabni. Kemudian huruf, jenis kata yang ketiga yaitu huruf itu semuanya mabni. Wasababu fi dzalika annal awamila la tatasallatu 'alal harf. Ya, dan sebabnya kenapa dia dikatakan mabni adalah ya, awamil itu tidak bisa menyelinap memasuki huruf. Tidak seperti huruf jar memasuki isim. Ya, sehingga dia bisa merubah isim. Dan untuk bayangkan awamil itu seperti ya, sesuatu yang mendatangi sesuatu yang lain kemudian merubahnya gitu. Ya, tembok ini putih warnanya. Ketika antum ambil telur antum lempar berubah dia jadi tembok itu warnanya dengan adanya antum lempar. Jadi apa yang antum lempar ini awamil tatasallat alaihi. Ya, dia mempengaruhinya gitu.
Sedangkan kalau huruf tidak bisa. Huruf itu antum mau lempar dengan telur ya tetap akan seperti itu, dia tidak akan berubah. Ya, analoginya seperti itu. Falam yahdaj ilal i'rab, maka huruf itu sebenarnya tidak butuh di i'rab. Ya, antum katakan man harfu jarin mabni, sudah selesai sebenarnya. Ya. Ya, karena kalau huruf itu semua orang paham dia itu la mahalla lahu minal i'rab. Jadi sebenarnya nggak perlu disebutkan man harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sebenarnya nggak perlu sepanjang itu i'rabnya. Tapi kalau mau sebutkan tidak masalah untuk semakin memperjelas. Paham ya? Maka di awal-awal pasti itu diajarkan begitu nanti. Man harfu jarin mabniun ala sukun, begitu kan diajarkan sama Ustaz Tamrin kan? Ya, di awal-awal seperti itu ya. Karena baru awal-awal. Baik. Falau qulta masalan marartu bi Zaidin fal fi'lu huna lam yatasallat 'ala al-ba' bal tasallatu 'ala al-majrur. Marartu bi Zaidin. Ya. Baik. Jadi di sini ya, fi'il itu tidak mempengaruhi ba di sini. Marartu bi. Ya. Marartu itu kan fi'il, enggak mempengaruhi bi di sini. Tapi bi yang mempengaruhi kata setelahnya yaitu Zaid. Walihada sarat al-hurufu kulluha mabniyatan li'anna al-awamil la tatasallatu 'alaiha fala tahtaju ila taghyiri awakhiriha. Karena pengaruh karena awamil itu tidak bisa mempengaruhi dia, maka dia dikatakan mabni. Ngerti maksudnya? Karang dikatakan karang karena dia walaupun dihempas sama ombak nggak bisa berubah-ubah. Gitu. Dia tetap seperti itu. Gitu. Kalau dia bisa berubah-ubah, ya bukan huruf lagi berarti namanya. Dia isim atau fi'il mudhari. Baik, pala tahtaj ila taghyiri awakhiriha, maka tidak butuh kepada perubahan bentuknya. Baik. Jadi itu kesimpulan kita dari i'rab huruf ini. Nah, jadi huruf itu dia dikatakan hukum asalnya mabni. Jadi semua huruf itu memang mabni, dan hukum asal dari mabni itu adalah dengan sukun, meskipun ada yang mabni alal fathi, alal kasri atau alal dhammi. Hanya saja perhatikan kalau huruf mabniun alal fathi atau alal kasri atau alal dhammi tidak perlu antum katakan kenapa dia mabni alal fathi, alal kasri, alal dhammi. Ya, yang antum perlu tanyakan itu adalah kalau dia nanti berbentuk fiil. Ya. Nah, kalau antum katakan fiil nanti misalkan fi'lun madin mabniun alal fathi. Terus itu antum sebutkan alasannya kenapa. Tapi kalau huruf udah fi'il madi mabni selesai, nggak perlu disebutkan litisoli, karena memang fi'il madi huwal asal ya, karena huruf adalah asal ya. Jadi ya, pasti ya, kalau anda mengirob huruf jar pasti orang akan mendengar kata mabni di ucapan antum nanti gitu. Jadi ya, orang berharap antum akan mengucapkan kata mabniun. Mabniun antum ucapkan di situ, dan orang akan mengharapkan antum mengatakan mabniun ala sukun. Ya, mabniun ala as-sukun karena itu adalah asalnya. Maka ketika ada suatu fiil yang tidak mabni ala sukun, maka harus diperjelas limada. Baik, itu dia. Allah taala alam. Insyaallah taala nanti kita akan masuk ke tanda-tanda i'rab di pertemuan selanjutnya. Jadi selesai kita dari bab al-mu'rab wal mabni. Jadi baru sudah 2 bab kita ambil selain bab muqaddimah, yaitu pengertian kalam, kemudian al-mu'rab wal mabni, yaitu sampai bait yang ke-22 ini. Insya Allah di bait yang ke-23 dan seterusnya kita akan mulai membahas alamatu al-i'rab, tanda-tanda i'rab, mulai dari i'rab rafa, nasab, jar dan jazam. Insyaallah taala wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.